Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Panjenenganipun sedaya ingkang hadir wonten kesempatan dalu punika, yang saya hormati guru saya Kiai Nurhan, yang spesial pada malam hari ini kerso langsung turun gunung memimpin lare-lare majelis sholawat yang sudah membacakan Maulid Al-Barzanji pada kesempatan malam hari ini. Dan juga yang saya hormati segenap tamu undangan yang hadir ini dari keluarga besar Jatisari, dipimpin sama Ustadz Heru Al-Ghazi, Ustadz Heru Gas. Ini pasukannya banyak ini dari Jatisari dan juga dari Al-Fat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sedaya keluarga besar dari Kiai Zarkoni saking Ngadirgo. Dan juga yang saya hormati tak lupa Ustadz Ikrom selaku sekretaris MWJNU Kecamatan Mijen dan juga segenap pasukan bansernya. Ini Pak Ikrom ini kalau hadir kemana dikawal minimal 10 banser, Pak. Nah, ini bansernya ada di luar. Semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, yang juga saya dibersamai oleh pengurus-pengurus Yayasan Non-Madani, oleh ketua dan segenap pengurus takmir Masjid Non-Madani, dan seluruh keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa bersama-sama hadir di Majelis Zawiyah Al-Azhar yang kemasan acaranya berbeda dari biasanya. Memang malam hari ini edisi spesial, edisi haul, dan Bapak Ibu tidak usah khawatir, ini mau itu hasanahnya tidak panjang. Karena acara inti haul ini sebenarnya sudah tadi. Membaca tahlil dan membaca maulid, itu yang paling inti. Jadi kalau saya nanti tinggal bagian kultum saja. Bahkan kalau saya mau bocorkan ke Bapak Ibu, biasanya kalau acara haul, rebananya ini 3 jam, Pak. Ini sudah diskon sepertiga ini. Padahal ini kalau nurutin, acara haul biasanya itu mulainya jam 8, selesainya nanti 12:30, itu yang asli. Itu yang asli. Tapi ini karena baru perdana, karena ini baru perdana, jadi jangan tidak usah khawatir, Pak, ini kok mau itu hasanahnya jam segini lah, terus nanti pulangnya jam berapa? Tidak usah khawatir. Acara intinya sudah lewat. Baca tahlil sampun, Maulid Al-Barzanji tadi sudah dibawakan oleh rencang-rencang dari majelis sholawat yang langsung dipimpin oleh Kiai Nurhan. Pulau matur sembah nuwun kali Kiai Nurhan. Sebenarnya kemarin saya minta sama Kiai Nurhan, minta tolong 5 anak atau 5 orang untuk main rebana di sini dan baca Maulid Nabi. Tapi karena Kiai Nurhan ini juga kerso derek hormat tabarukan dengan haul Abah Guru Sekumpul yang ke-19 pada kesempatan malam hari ini adalah satu kehormatan, satu kebahagiaan. Sekali lagi saya atas nama keluarga besar
Majelis Zawiyah Al-Azhar menghaturkan matur nuwun ingkang tanpa upami. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang pada malam hari ini kersa rawuh hadir dalam rangka haul yang ke-19 Abah Gurus Kumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Semoga hadir kita pada kesempatan malam hari ini bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mahabbah kita kepada min auliyaillah, karena Abah Gurus Kumpul ini salah satu dari waliullah. Dan saya sampaikan Bapak Ibu, ini cara saya membayar utang, karena terus terang sudah kita rencanakan 2 tahun, 3 tahun yang lalu, kita dari rombongan Joglo, rombongan non-Madani itu pengen hadir bersama-sama haulnya Abah Gurus Kumpul di Martapura, Kalimantan Selatan. Padahal waktu itu Pak Madi juga sudah cek-cek tiket ya Pak ya, berangkat berlima atau berangkat bersepuluh, pokoknya kita backpackeran berangkat ke Martapura untuk hadir tabarukan dalam acara haulnya Abah Gurus Kumpul. Oleh karena itu, karena pada tahun ini, lebih tepatnya pada tanggal 14 Januari 2024, pelaksanaan haul Abah Gurus Kumpul yang ke-19, saya kembali tidak bisa hadir, sehingga tanpa mengurangi niat baik saya hormat kepada beliau, saya melaksanakan atau menyelenggarakan haul ini di Majelis Zawiyah Al-Azhar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin cerita sedikit saja. Kenapa Zawiyah Al-Azhar ini punya ikatan batiniyah dengan Abah Gurus Kumpul, sehingga haulnya ini kami laksanakan bersama-sama pada malam hari. Saya ingin cerita sedikit meskipun ini bukan yang pertama. Tepatnya 2 tahun, supaya nanti jenengan yang biasa hadir di Zawiyah Al-Azhar ini tidak ahistoris, jadi tidak awam sejarahnya. 2 tahun sebelum meninggalnya Allah yarhamu Romo Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, saya sekeluarga bersama ibu berangkat ke Sarang karena waktu itu ibu mertua saya punya azam, punya nazar. Saya masih ingat kalimatnya. Engko nek aku sehat, tulung sowanno ning gone Mbah Maimun Zubair. Nanti kalau saya sehat, karena waktu itu kondisi ibu sedang kurang sehat, tolong ajak saya sowan ke Mbah Maimun Zubair di Sarang 2 tahun sebelum meninggal. Akhirnya berangkatlah kami. Pada saat itu kami berangkat dini hari, sekitar jam 2 dini hari saya berangkat dari rumah. Bismillah, derek ke ibu, saya ke Sarang. Di Sarang itu saya kontak pada saat itu Gus Ghafur sedang di luar kota. Gus Ghafur kemudian minta saya kontak adiknya Gus Ghafur, ya putra dari Mbah Maimun Zubair, namanya Gus Wafi Maimun. Saya telepon beliau, Gus, saya pengen sowan Abah. Ya wis, teko ning omahku sik, engko tak dereke. Sekitar jam 6 itu saya tiba di Sarang. Berangkatnya jam 2 Pak Heru. Kalau Pak Heru berangkatnya jam 2 sampai sana setengah 3. Karena yang nyetir saya, kalau Pak Heru ini kalau belum 200 km per jam enggak ini. Makanya kalau nderek ke Pak Heru harus minum Pak Kader Antimo double 3. Saya berangkat, tiba sampai di sana, saya subuhan di Sarang, langsung merapat saya ke dalamnya Gus Wafi.
Begitu saya diterima oleh Gus Wafi, langsung saya digandeng, diajak ke rumahnya. Dalamnya Mbah Maimun Zubair. Itulah kisah balik. Nanti jenengan akan nyambung kenapa Zawiyah Al-Azhar ini ada. Waktu itu rombongan yang menemui Mbah Maimun Zubair meludak sekali. Karena saya bareng sama Gus Wafi, ada satu kursi itu paling belakang, jadi ruang tamunya itu letter L. Letter L, saya di samping pintu. Itu pun bisa jadi saya nggak dikasih tempat duduk kalau bukan karena sama Gus Wafi. Karena putra kandungnya Mbah Maimun. 2 kursi tersisa, saya dengan Gus Wafi dipersilahkan duduk. Mbah Maimun tidak lihat. Saat itu Mbah Maimun itu seperti biasa, beliau itu kan kalau lenggah duduk, itu kan kakinya itu selonjoran di sofa itu. Letter L, tidak lihat saya. Tiba-tiba, waktu itu Mbah Maimun manggil, "Sinten niku?" Siapa itu? Ini kan perlu saya terjemahkan juga. Dan nggak roaming. Sinten niku, padahal beliau tidak lihat saya. Karena letter L ini pasti tidak lihat. Sinten niku, siapa itu? Saya langsung dijawil sama Gus Wafi, putranya. Gus Wafi jauh lebih bisa memahami isyarah-isyarah dari Mbah Maimun. Sampian salaman karo Abah. Akhirnya saya salaman melewati banyak orang yang sudah bertamu lebih awal. Dan pada saat itulah kemudian saya sungkem, saya cium tangannya Mbah Maimun, dan kedua kakinya Mbah Maimun yang tadinya ada di sofa itu diturunkan untuk memberi tempat duduk saya di samping Mbah Maimun. Sudah. Setelah saya duduk bareng 5 menit ditanya dari mana niki, saking pundi, kerjanya ten pundi, bla 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 dan sebagainya. Beliau kemudian memberikan kode. Monggo kalau sudah dahar sedoyo, kalau sudah makan semua, kula ndonga. Sebagaimana lazimnya kita sowan ke para kiai, akhirnya Mbah Maimun memimpin doa dan semuanya itu sudah mengamini dan salaman, semua tamu pulang. Saya masih ingat tangan kanan Mbah Maimun pada waktu itu megang saya sambil bilang, "Sampean nduk kene dhisik. Kamu di sini dulu." Kali sinten jenengan? Sama siapa? Sama keluarga Mbah Yai. Pun. Akhirnya setelah semua tamu itu pulang, beliau memberikan kode kepada santrinya. "Cung, tutup cung." Tutup cung itu maknanya tutup semua jendela dan pintu, pertanda bahwa Mbah Maimun Zubair sudah tidak menerima tamu, karena itu 1 jam sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Yang saya baru tahu ternyata di luar itu jajaran direksi PT Semen Indonesia itu tidak bisa masuk karena sudah tertutup duluan. Disitulah kemudian saya, istri, anak-anak saya, dan ibu saya sowan, dan waktu itu ditemui juga sama istrinya, Allah yarhamu Mbah Maimun. Disitulah kemudian saya mendapatkan nasihat, kalau tidak dikatakan wasiat. Apa yang dikatakan Mbah Maimun pada saat itu? Nek sekawan doso ndamel, kalau 40 bikin. Itu saya tidak paham. Karena saya ini santri ngelutuk yang tahu bagaimana cara takdim kepada kiai. Dinasehati tidak paham itu tidak berani nanya. Nanti kalau 40 bikin. Akhirnya apa? Saya mantuk dan ngestoaken dawuh. Setelah kami sekitar setengah jam, saya dinasihati dan kemudian saya disangoni. Disangoni dungo. Singkat cerita, kami pulang
dari kediaman Mbah Maimun Zubair itu, saya bilang sama istri saya sepanjang perjalanan, ini ada isyarat apa ya? Kok doa yang diberikan Mbah Maimun ini semuanya doa tolak balak semua? Ini ada isyarat apa? Kok doa yang diberikan ke saya ini semuanya ini doa-doa tolak balak? Yang saya baru tahu kejadian setelah 1,5 tahun, kemudian saya tertimpa satu musibah. Sudah, saya tahu bahwa ini karomahnya Mbah Maimun. Jadi 1,5 tahun setelah saya mendapatkan doa itu, saya tahu bahwa ini Mbah Maimun memberikan satu isyarat bahwa ada satu peristiwa yang mungkin tidak pernah terbayang dalam pikiran saya. Tetapi kekuatan doa itulah kemudian yang membuat saya dan keluarga bisa menjalani. Ada satu musibah yang menimpa saya, bukan menimpa keluarga saya, tetapi menimpa saya yang saya tidak bisa cerita. Saya bilang sama istri saya, mungkin ini 1,5 tahun yang lalu Mbah Maimun nyangoni saya. Tapi ada satu PR Bapak Ibu yang saya belum tahu. 40 bikin itu maknanya apa? Barulah saya sowan ke beberapa kiai, yang kiai-kiai ini saya anggap alim dan bisa menafsiri nasihatnya Mbah Maimun. Barulah di situ kemudian angka 40 itu ternyata isyarat bahwa nanti kalau saya sudah umur 40 tahun bikin satu majelis pengajian. Istimewanya para rawuh sami, sekitar 1 minggu sebelum umur saya 40 tahun, saya dapat rezeki. Meskipun akadnya ini saya tidak tahu ini akad dipinjamkan atau dikasihkan atau diapakan. 1 minggu sebelum umur saya 40 tahun, saya mendapatkan kesempatan untuk kemudian memanfaatkan tempat ini sebagai satu majelis yang pada saat itu saya belum tahu saya mau bikin apa dengan majelis ini. Akhirnya saya istikharah, saya sholat tahajud, memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah kemudian 3 hari berturut-turut saya itu di dalam mimpi ditemuin oleh orang sepuh yang membawa baju serba putih, sorban putih, dan itu seringkali datang dalam situasi-situasi tertentu dan saya tidak tahu beliau itu siapa. Karena saya sendiri belum pernah tahu wajahnya, hanya beliau selalu datang, termasuk pada saat itu ketika saya habis sholat istikharah ketiduran. Dalam mimpi itu saya bertemu dengan beliau di tepi laut, dan ketika di tepi laut itu beliau minta kepada saya, kamu wudhu ke tengah laut. Waktu itu di dalam mimpi kamu wudhu ke tengah laut. Barulah saya jalan itu saya masih menapak kayu itu. Begitu kayunya habis, saya berhenti Bapak Ibu. Tapi kata beliau, saya tidak tahu beliau itu siapa. Sampean jalan terus saja. Padahal pancuran airnya itu ada di tengah laut. Saya jalan, sudah ndak napak kayu, tapi ya saya jalan. Tapi ya saya bisa begitu cuma di mimpi, Pak. Jangan diarani saya sakti terus bisa berjalan di atas laut. Setelah
papannya habis, saya disuruh jalan terus, hingga akhirnya alhamdulillah saya bisa berwudu, airnya sangat jernih, dan itu kemudian saya sowankan kepada kiai, bahwa ini isyarat baik, sampean ikuti apa yang menjadi nasihat Mbah Maimun Zubair untuk bikin majelis. Disitulah kemudian saya sholat istikharah lagi. Dan di situ saya mendapatkan isyarah bahwa tolong nanti kalau bikin majelis zawiyah atau bikin majelis, jangan sampai putus mengirim Fatihah buat guru sekumpul. Jadi kisah guru sekumpul ini sebenarnya kisah yang bermula dari saya mendapatkan isyarah agar di dalam setiap majelis saya, bahkan setiap habis sholat, itu saya mengirimkan Fatihah untuk Abah Guru Sekumpul. Padahal saya ketemu ya belum pernah, saya sowan juga belum pernah karena beliau sudah kabundut ila rahmatillah. Tetapi satu isyarah yang kemudian saya pegang adalah diminta untuk mengirimkan Fatihah kepada Abah Guru Sekumpul, dan disitulah saya meyakini, saya yakin-yakinnya jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini luar biasa yang tidak pernah saya nyana-nyana. Sehingga dari dua isyarah itu, pertama nasihat Mbah Maimun Zubair sebelum meninggal, tepatnya 2 tahun sebelum beliau kabundut, dan yang kedua mendapatkan isyarah agar saya mengirimkan Fatihah kepada Abah Guru Sekumpul. Bagi kami, bagi saya pribadi, menjadikan Abah Guru Sekumpul dan juga Allah yarhamu Mbah Maimun Zubair ini sebagai murabbi arwahina, menjadi pembimbing saya, sehingga ini sering saya tawasuli sebagai perantara memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perjuangan di Majelis Zawiyah Al-Azhari. Yang terakhir, para rawuh sami, satu hal yang saya tarik dari peringatan haul pada malam hari ini. Begitu saya mendapatkan isyarah untuk berkirim Fatihah kepada Guru Sekumpul, saya coba kemudian menyimak biografinya Guru Sekumpul. Apa yang menarik dari perjuangan beliau? Abah Guru Sekumpul yang memiliki nama lengkap Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Gara-gara membaca biografinya dulu itu jadi hafal. Karena saya fatihai juga bapaknya dan ibunya, Haji Abdul Ghani dan Ibu Masliah. Saya sampai hafal itu. Ibunya namanya Masliah. Kalau lihat namanya kayaknya rodok Jawa nih. Jangan-jangan asalnya Mijen. Ya enggak tahu itu. Oh Jatisari malah nggih. Cedak pasar nih kok. Hajah Masliah itu nama ibunya, abahnya namanya Bapak Abdul Ghani. Itu orang tuanya Guru Sekumpul. Memang beliau itu lahir dari keluarga dengan didikan yang sangat-sangat ketat di dalam urusan agama. Terutama hormatnya kepada para guru. Bapak Ibu pirsa mboten? Gurunya Abah Guru Sekumpul ini, saya coba bandingkan 3 versi sejarah. Ada yang mengatakan beliau itu sudah berguru kepada 179 guru. Buku terakhir yang saya cek itu ternyata 200 guru. Itu Guru Sekumpul. Jadi beliau itu sosok yang luar biasa, perjuangannya di masyarakat hingga kemudian menamakan daerahnya dengan daerah Sekumpul itu. Ternyata Mas Andri ini naturalisasi Kalimantan. Okay? Karena istrinya Mas Andri, Mbak Desi, ya gara-gara Mbak Desi ini kemarin saya jadi diingatkan, Pak Aziz katanya mau datang haul, gitu kan. Lah,
Itu remindernya tanggal 12 Januari. Itu ternyata daerah sekumpul itu yang sekarang dihadiri jutaan manusia. Coba jaringan cek di YouTube haulnya Abah Guru Sekumpul yang ke-19 dari drone itu, Pak. Oke. Lautan manusia dari di shoot drone sama helikopter itu luar subhanallah itu. Ibaratnya itu sampai tidak kelihatan isinya cuma manusia itu. Itu ternyata beliau itu dulu babat alas. Semak belukar, pohonnya besar-besar, banyak hewan-hewan buas, tetapi beliau memulai pengabdiannya menyebarkan ilmu agama terutama tauhid di satu daerah yang kemudian komunitasnya disebut dengan sekumpul itu. Babat alas. Jadi kalau kita lihat Guru Sekumpul itu hari ini, kemudian haulnya itu dihadiri jutaan manusia, bahkan ini Mas Andri juga pernah cerita, terus Habib Umar, Habib Hasan pernah cerita sama saya. Ya, kalau tidak jauh-jauh hari mau ke Martapura, Kalimantan, itu ikutnya bandara mana Mas turunnya? Banjarbaru. Banjarbaru. Itu kalau nggak jauh-jauh hari, nggak bisa beli tiket pesawat. Makanya sampai ada anak santri dari Tasikmalaya itu naik motor, Pak. Dari Tasikmalaya ke Martapura itu motoran karena mahabbahnya, karena saking cintanya kepada Abah Guru Sekumpul. Yang menarik dari beliau pertama adalah perjuangannya menyebarkan agama Islam dan perjuangannya memberikan pembinaan kepada masyarakat. Jadi Guru Sekumpul kalau hari ini kemudian kita lihat jutaan muhibbinnya, para pecintanya itu bukan tiba-tiba. Beliau merintisnya sudah sangat lama, perjuangannya harus babat alas, semak belukar itu harus dibersihkan, pohon-pohon besar harus ditebang, ya, harus dinetralisir dari binatang-binatang buas. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengajari kalimat la ilaha illallah, hanya untuk mengajari ilmu-ilmu agama kepada masyarakatnya pada saat itu. Bermula dari gubuk kecil. Jadi bukan yang kemudian tiba-tiba besar, musola ar-raudhahnya itu bukan. Tetapi tempat yang sangat kecil. Dengan keikhlasan niat, dengan keikhlasan di dalam perjuangannya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya pada saat itu. Hari ini bersama-sama kita saksikan keikhlasan perjuangan Guru Sekumpul, gigihnya perjuangan Guru Sekumpul di dalam berjuang, hingga akhirnya itulah yang dijanjikan oleh Allah. Alaikal adzan wa alayyal bala. Tugasmu itu adzan, woro-woro. Persoalan orang mau datang itu bukan urusanmu, tetapi urusan Allah Subhanahu. Ini yang menjadi landasan perjuangan di Zawiyah Al-Azhar ini, Bapak Ibu. Jadi mencontoh Guru Sekumpul tidak hanya mencontoh pada aspek semangat bikin haulnya, bukan. Tetapi Zawiyah Al-Azhar ini dibangun dengan ketulusan dan upaya menjaga keikhlasan di dalam berjuang. Jadi kan cerita nih Pak, wong itu kadang ngapah sakarepe dhewe, ngertos ngapah, ngece. Masa tak ajak ke sini dikira posyandu Pak? Gue ngaji apa posyandu itu jadi? Ya, saya bilang wes sakarepe sampean sak ngomong-ngomongmu kalau saya. Pak Heru, vinil yang ada di lantai ini, Pak. Dulu pikiran saya cuma satu, Pak Heru. Saya bikin majelis tidak berpikir harus banyak, tidak. Vinil ini menunjukkan bahwa dulu semangat saya pokoknya
minimal 3 orang ngaji, 10 orang ngaji, 15 orang ngaji, ini kapasitas 20 orang, ayo ngaji. Apapun yang terjadi, ngaji. Apapun yang terjadi, berjuang. Dan yang nyon sewu yang ditempati ibu-ibu itu, kenapa lantainya itu lantai batu? Dulu sedianya itu buat tempat sandal. Ekspektasi kami dulu tidak muluk-muluk. Wong saya 3 orang saja saya tatai kok. Siapa dulu yang pernah datang Pak Budi pas ke rumah? 1 orang Pak saya tatai Pak. Ketika kami nerima 4 santri, yang daftar ke saya 8 santri, yang masuk kualifikasi 3 santri. Saya bilang yang 5 saya tunda dulu. Sudah 8 orang datang. Kenapa? Saya ingin menunjukkan. Bukan kuantitas saya cari. Kamar 2 saya kan pengennya itu supaya santri di sini itu memang ya istiqomah untuk bagaimana 3 orang santri yang ada di sini. Saya niatnya apa? Sedekahkan waktumu, sedekahkan fisikmu, sedekahkan apapun ilmu yang kau miliki untuk masyarakat. Tadi siang ada wali santri telepon saya bilang posonan mau mondok di sini. Saya bilang kalau saya puasa justru kami fokus ke masjid. Pesantren ini kalau dikatakan sebagai zawiyah ini kalau dikatakan pesantren ngaji bukan pesantren ngaji pada umumnya. Bisa ditanyakan. Senin malam Selasa kami membaca kitab Muntolakot fi Bina'id Dakwah, kitab tentang dakwahnya Habib Umar bin Hafid, tempatnya di rumah saya. Selasa malam di sini. Rabu malam Kamis kita ngaji Adabul Alim wal Muta'alimnya Mbah Hashim Asy'ari. Jumat atau Kamis malam Jumat Maulid Nabi. Kemudian sebelum Maghrib baca rotib haddad, habis Isya baca rotib atos, habis subuh baca wirdul latif. Tujuan kami Bapak Ibu, zawiyah ini adalah zawiyah untuk perjuangan kepada umat. Saya bilang, kita ada jadwal ngaji, tapi kalau masyarakat di sini lebih membutuhkan kita, libur ngajinya, kita harus hadir ke masyarakat. Lagi ngaji ada yang meninggal, kita dahulukan untuk pelepasan jenazah. Kenapa? Karena 3 santri kami, Mas Labib, Mas Najib, Mas Danang, memang sudah saya infakkan. Infak untuk berjuang di masyarakat. Kalau tidak barengan dengan kegiatan masyarakat, kita ngaji. Ya, jam 8 sampai jam 9 kita ngaji di rumah, Pak. Ngaji kitab, santri-santri yang baca, nanti saya yang ngasih tambahan-tambahan materi. Untuk apa? Untuk perjuangan. Ini ada khutbah di sini, berangkat sana. Ini ada pelepasan jenazah, tugas ke sana. Ini ada akikah, sana. Ini ada ngeslubi, sana. Memang saya memilih Zawiyah Al-Azhar ini sebagai tempat untuk bagaimana kita mengukuhkan kepedulian kita kepada masyarakat. Kami hadir kepada masyarakat dan tabarukan wa tatawu'an kepada Abah Guru Sekumpul bahwa kami apapun yang kami miliki, kemampuan yang kami miliki, nawaitu kami, nawaina kami adalah perjuangan di jalan Allah. Maka kalau kemudian hari ini ada sekitar 90, bagi saya itu bonus. Dulu kami bikin 3 orang ngaji, ayo ngaji. Dan hari ini kemudian saya mohon maaf juga atas nama Majelis Zawiyah Al-Azhar kepada Bapak Ibu, kalau tempatnya semakin tidak muat, ya, tempatnya tidak muat, semoga tidak mengurangi semangat panjenengan. Meskipun ada yang cerita, nih dusel-duselan jadinya anget, betul ya Bu? Semakin dusel semakin anget. Oke. Oleh karena itu, seraya mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kula nyuwun pangestu, mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian dengan keberkahan peringatan haul yang ke-19 Abah Gurus Kumpul pada malam hari ini dalam rangka ngecas semangat. Doakan kami Bapak Ibu. Doakan kami tidak pengen mentereng-menterengan. Malah kemarin tuh ada yang, siapa kemarin? Najib, tanya itu. Berapa santri? Pondok kok santri telu? Ya, kalau saya tak unggahi loh, sing daftar 8 sing diterima telu kok. Ya, kalau ada orang nanya lu pesantren kok santri telu, lu saya bilang kalau yang berkualitas cuma 2 saja, yang saya gembleng cuma 2. Lu kalau saya Pak, jadi bukan apa-apa. 8 orang datang, kami ada porsi 4 orang, masuk kualifikasi 3, kami terima 3. Ya. Dan memang harapan kami dari dulu pengen bikin pesantren yang tidak berbayar. Tidak usah mikir listrik, tidak usah mikir bulanan, tetapi kami ingin pokoknya asal mau berjuang. Jadi kalau jenengan lihat dengan kesederhanaan yang ada, inilah kami. Saya tidak nutup-nutupi, karena bagi saya Majelis Zawiyah ini adalah bagian dari perjuangan di jalan Allah. Saya ngestokke apa yang didawuhkan Allah yarhamu Mbah Maimun Zubair, nek 40 gawe, kalau umur 40 tahun bikin majelis, alhamdulillah saya bisa ndukeke apa yang menjadi nasihat dan wasiat dari Mbah Maimun 2 tahun sebelum meninggal. Dan ternyata dapat cas semangat untuk selalu berkirim istiqomah, kirim Fatihah kepada Abah Gurus Kumpul. Setelah itu paripurna, saya sowan ke Habib Umar Muthohar, dan pada saat itu kemudian saya dikasih banyak sekali wejangan untuk perjuangan di Majelis Zawiyah Al-Azhar ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, khususnya kepada keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang secara istiqomah hadir, utamanya di setiap Selasa malam. Kula nyuwun ngapunten, tadi ada yang nanya, ini nanti ngajinya gimana, baca sholawat arjunya gimana. Saya bilang khusus malam ini desain kita bukan desain seperti biasanya, tetapi kita khususkan pada malam hari ini intun dungo meringati haul yang ke-19 Abah Gurus Kumpul. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini bentuk mahabbah dan kecintaan kita kepada Abah Gurus Kumpul min jumlati auliyaillah, termasuk waliullah, yang semoga kita semua lumampir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah kecintaan kita kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, atas nama keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang kerso rawuh pada malam hari ini. Nyuwun sewu, memang saya tidak berani ngundang ya Pak Heru, saya itu tidak berani ngundang karena saya ngerasa nanti tidak bisa menghormati lebih karena tidak ada panggungnya. Nah ini Ustadz Heru ini malah kreatif, baca di status terus digaweno spesialis ngisi backsound. Jadi apa itu, backdropnya dipotong terus dipasangi. Nah ini kayaknya urusan begitu, wanu terampil sekali ini. Saya matur sembah nuwun kepada semua yang hadir. Terus terang memang ini tidak ada undangan khusus, pokoknya siapapun kedok tular dengar ada acara haul ini, saya semua nggak akan hadir, termasuk saya mengundang kepada Bapak Ibu yang kerso untuk bisa istiqomah ngaji setiap Selasa malam di Zawiyah Al-Azhar ini. Kulo semua nggak akan, tapi inilah kami dengan kesederhanaan yang ada. Kami merasa bahwa keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar ini sangat-sangat hangat seperti keluarga. Oleh karena itu, sekali lagi saya tidak bisa
menyampaikan apapun kecuali iringan doa. Jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsiran. Dan terakhir, atas nama keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada kesempatan malam hari ini kami belum bisa memberikan penghormatan terbaik kepada Bapak Ibu, dan itu di luar tadi nyuwun sewu, tamu-tamu yang makmum masbuk tadi kan belum pada dahar, nanti kerso dahar rumiyin, nah ini yang sudah makan batin, nah kok aku rak ditawari meneh angsal, selama masih ada pokoknya monggo niku kagem panjenengan sedaya. Matur nuwun, sampai ketemu lagi insyaallah pada hari Selasa malam. Dan untuk doa saya nyuwun dumateng guru saya Kiai Nurhan kerso untuk memimpin doa ikhtitam sekaligus doa Al-Barzanji. Monggo Yai kasuwun paring doa. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Allah ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin.
Amin ya Allah. Amin